Berbeda dengan naga yang kita kenal, dunia Pokemon menghadirkan beberapa Pokemon tipe naga yang bahkan sulit untuk dipahami jika kamu benar-benar sudah terdoktrin untuk mengenal naga yang gagah dan kasar. Faktanya, berkebalikan dengan naga yang bahkan tidak terlihat seperti naga, ada beberapa Pokemon mirip naga yang sayangnya tidak mendapatkan tipe tersebut. Padahal bisa kita lihat sebagaimana mestinya mereka didesain untuk merujuk pada makhluk fantasi tersebut. Tapi tak bisa dipahami juga mengapa mereka tidak mendapatkan tipe tersebut. Ya, itulah keunikan dunia Pokemon. Mereka tidak serta-merta harus memiliki karakteristik dan tipe yang sesuai. Tapi ya biar puas, aku merangkum beberapa Pokemon yang menurutku layak banget dapetin tipe naga. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Iron Jugulis. Pokemon Paradox merupakan gimmick baru di generasi ke-9, mengambil beberapa bentuk dari Pokemon yang sudah ada, tapi dibuat seperti makhluk kasar dari masa lalu atau makhluk futuristik dari masa depan. Iron Jugulis adalah Pokemon Paradox yang berasal dari masa depan. Desainnya didasarkan pada Hydreigon, Pokemon dari generasi kelima, dengan bagian tubuh yang robotik dan sangat licin ketimbang Hydreigon yang bersisik. Tetapi tetap memiliki bagian-bagian penting dari Hydreigon berupa kepala 3 namun dalam ukuran yang lebih kecil. Karena pada dasarnya ia adalah Hydreigon futuristik, maka tampilan naganya juga masih terlihat ya kan? Iron Jugulis memiliki kombinasi tipe Dark Flying. Arbok. Mungkin salah menganggap Pokemon ular itu harus jadi tipe naga. Tapi ya kebanyakan ular yang dibuat dalam Pokemon memang sekeren dan seganas itu. Arbok adalah Pokemon tipe Poison dari generasi pertama. Merupakan Pokemon kobra besar yang mengerikan dengan pola mata merah yang siap menurunkan semangat Pokemon kita. Arbok memanglah hanya tampak seperti ular kobra biasa. Tetapi ular juga terkadang selalu dikaitkan dengan naga ya kan? Kalau semisal ditambahin tanduk di kepalanya, Arbok ini juga pasti jadi naga dan bertipe naga. Gini aja udah pas banget dapetin tipe tersebut. Besar, kuat, dan juga menakutkan. Sudah lebih dari cukup menghantui lawannya ya kan? Serperior. Tidak hanya sebagai starter yang diremehkan, Serperior juga kurang popularitas karena tipenya yang memang selalu dianggap biasa aja. Coba bayangkan saja jika awalnya Serperior memiliki kombinasi tipe Grass Dragon. Aku yakin bentuknya yang tidak menarik banyak orang ini juga tidak akan terlalu penting, karena kombinasi tipenya bakalan jadi hal yang terunik untuk starter Pokemon tersebut. Serperior memanglah hanya ular biasa, tetapi desainnya lebih kompleks dari sekedar ular. Jiwa kepemimpinan dan ketegasan berada di matanya. Ia memang tak memiliki cukup bagian tubuh, tapi itu tidak menghalangi kepercayaan dirinya ya kan? Dan menurutku juga terkadang naga memang seperti ini. Aerodactyl. Fosil Pokemon tanpa evolusi ini berasal dari generasi pertama, ikonik dan kuat dengan tampilan sangar dan menakjubkan. Menyandingkan Aerodactyl dengan tipe naga mungkin tidaklah terlalu pantas. Pada dasarnya ia adalah hewan purba Pterodactyl yang emang ada dan berkeliaran di bumi, sehingga tidak terlalu masalah apabila ia tidak bertipe naga ya kan. Namun tampilannya sangat dibuat menonjol ke arah naga daripada inspirasinya. Kepalanya yang memiliki tanduk, tubuh drakonik dengan sayap yang bahkan ini lebih kental ke arah naga ya kan. Dan sejak awal juga ia selalu disandingkan dengan tipe naga lainnya. Tak heran jika ia juga cocok mendapatkan tipe tersebut. Slitherwing. Penggemar Pokemon emang udah lama nungguin kombinasi tipe Pokemon Bug Dragon. Namun sampai sekarang belum ada Pokemon yang memiliki kombinasi tipe tersebut. Padahal ada beberapa yang mendekati dan bahkan layak mendapatkan tipe tersebut. Slitherwing ini termasuk yang cukup pas mendapatkan tipe naga. Ia adalah Pokemon Paradox masa lalu dengan tampilan menakjubkan dan juga besar. Kombinasi tipe Pokemon ini adalah Bug Fighting. Namun jika kamu lihat, bukankah layak bagi Slitherwing memiliki tipe Dragon, sehingga dapat menghasilkan kombinasi tipe Bug Dragon gitu kan? Bagaimana juga desain Pokemon ini sangar dan memiliki beberapa fitur naga yang mendukung. Sceptile. Mega Sceptile mendapatkan tipe naga, dan itu sempurna untuk menemani tipe Pure Grass-nya. Penampilan yang kadal drakonik gini emang paling pas mendapatkan tipe naga.
Namun, Sceptile adalah starter tipe Grass dari generasi ketiga yang bahkan kerabatnya punya masing-masing tipe sekunder. Pokemon ini bisa mendapatkan tipe naga dalam Mega Evolution-nya karena emang sejak awal bahkan bentuknya yang seperti ini sudah lebih dari cukup menunjukkan sisi naganya. Kadal yang berdiri dengan dua kaki kokoh, disertai tangan yang kurus serta kepalanya yang memang tampak naga banget. Tak perlu sayap lebar untuk mendeskripsikan apa yang harusnya ia dapatkan. Yanmega. Jika pilihan sebelumnya kurang memuaskan untuk mendapatkan tipe serangga dan naga, maka bagaimana dengan Dragonfly atau capung raksasa ini? Inspirasi Dragonfly sudah jelas dapat merujuk pada naga. Secara tampilan, Yanmega megah banget ya kan? Dan itu sangat mendukung agar sesuai dengan apa yang penggemar inginkan. Tipe flying juga bukanlah hal yang buruk ya. Jelas saja capung terbang dan cukup ahli dalam hal tersebut. Tapi itu juga membosankan banget karena tipe bug flying juga udah becibun banget. Sekiranya awalnya sayapnya tidak terlalu ditonjolkan, maka naga yang ikonik akan meningkatkan keunikannya jauh lebih tinggi. Lihatlah paku-paku atau tonjolan di punggungnya. Sudah jelas naganya menonjol juga ya kan? Steelix. Ganas. Tentu saja Pokemon tanah penuh logam ini adalah Pokemon yang ganas. Lagi pula, Steelix adalah evolusi dari Onix yang memang sudah ganas. Tak mengherankan jika evolusinya jadi semakin bertambah menakjubkan. Dengan tubuh dari logam bulat yang memanjang namun dengan wajah yang menakutkan. Steelix juga bisa saja mendapatkan tipe naga. Sesuatu yang seperti ini sekali lagi dapat mendeskripsikan naga yang benar-benar kental bagi Pokemon tersebut. Dengan ukuran yang besar, ia bersemayam di dalam tanah. Jika keluar ya siapapun pasti akan ketakutan setengah mati melihat makhluk sebesar ini muncul di depan mata. Steelix juga mempelajari kekuatan naga secara alami yaitu Dragon Breath. Gyarados. Magikarp adalah ikan lemah yang hanya dapat melompat-lompat saat bertarung. Namun ketika levelnya cukup, ia akan berevolusi menjadi sesuatu yang tak akan terduga oleh siapapun. Seekor naga biru dari lautan yang sangat ganas dan mengerikan muncul dari ikan lemah tadi. Perubahannya benar-benar kontras dan signifikan banget dan sangat tidak nyambung kalau dilihat dari tampilannya. Namun sesuai ceritanya, Pokemon ini terinspirasi dari Dragon Gate atau gerbang naga gitu tentang ikan mas yang berhasil melompat gerbang naga mengubahnya menjadi naga. Koreksi aja sih kalau salah ya. Nah, apakah Gyarados bertipe naga? Faktanya tidak ya. Alih-alih mendapatkan tipe tersebut, ia adalah Pokemon yang bertipe Water Flying. Padahal udah naga banget, tahu-taunya bukan naga. Ia jelas memiliki kekuatan naga, bahkan Flamethrower kekuatan tipe api pun bisa dipelajarinya. Charizard. Kalau yang ini mah jangan ditanya lagi ya kan. Pasti pikiran kalian dari tadi juga mikirin Pokemon ini berada di urutan pertama sebagai Pokemon mirip naga tapi tidak bertipe tersebut. 100% siapapun yang melihat Charizard pasti akan memikirkan ia naga yang kuat dan perkasa. Lagi pula bagian di setiap desainnya memang kental banget dengan desain makhluk fantasi tersebut. Kepala naga yang bertanduk serta gigi tajam dan sayap serta ekor naga yang membahana. Tipe Fire-nya juga sudah jelas melambangkan apa yang dapat naga keluarkan. Charizard juga mempelajari kekuatan naga ikonik yang bahkan cukup baik untuk dirinya. Semua ini hanyalah tipe yang disembunyikan sampai Mega Charizard X dikeluarkan. Dan itulah beberapa Pokemon kaya naga tapi bukan tipe naga. Terlepas dari hal tersebut, jelas kita juga tidak menyalahkan tipe yang sudah ada pada mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.